Halo Bapak Ibu guru semuanya, khususnya guru mata pelajaran prakarya. Apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mencoba pelamaran untuk P3K di tahun 2021 ini ya, tetap semangat membahas soal-soal ya. Di sini sudah saya buatkan untuk latihan Bapak Ibu guru di rumah, soal dan pembahasan untuk P3K kompetisi teknis khusus untuk guru mata pelajaran prakarya ya. Soalnya mata pelajaran prakarya banyak ya untuk P3K untuk tahun 2021 ini ya, untuk guru P3K ya. Kita langsung aja Bapak Ibu ya, langsung aja perhatikan ya. Yang pertama, tujuan dari pengemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi A. Bau, B. Rasa, C. Kerusakan, D. Warna. Jawabannya adalah kerusakan. Kita lihat pembahasannya. Pengemasan makanan adalah penyimpanan makanan di dalam kemasan supaya makanan terjaga dari kerusakan. Tujuan dari pengemasan makanan yaitu perlindungan dari bahaya fisik seperti getaran, shock, dan sebagainya. Perlindungan dari kondisi iklim mikro luar kemasan seperti kelembapan, temperatur, cahaya, dan sebagainya. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 2. Proses pengawetan dengan suhu rendah terdiri dari dua macam pendingin dan pembekuan, yaitu dengan suhu antara A. minus 15 derajat Celcius sampai kurang lebih 10 derajat Celcius, B. minus 30 derajat Celcius sampai kurang lebih 10 derajat Celcius, C. minus 20 derajat Celcius sampai dengan kurang lebih 20 derajat Celcius, D. minus 20 derajat Celcius sampai kurang lebih 10 derajat Celcius. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang D. minus 20 derajat Celcius sampai dengan kurang lebih 10 derajat Celcius. Kita lihat pembahasannya. Dalam praktiknya, proses pengawetan dengan suhu rendah ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendinginan cooling dengan suhu antara minus 20 derajat Celcius sampai kurang lebih 10 derajat Celcius, dan pembekuan freezing dengan suhu antara minus 12 derajat Celcius sampai dengan minus 24 derajat Celcius. Sementara itu, pembekuan cepat quick freezing dilakukan pada suhu minus 24 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius tanaman pangan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Proses pengawetan makanan yang dilakukan dengan peragian atau fermentasi dan enzim merupakan proses pengawetan A. Pengawetan secara kimiawi, B. Pengawetan secara biologis, C. Pengawetan dengan pengeringan, D. Pengawetan dengan suhu tinggi. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang D. Pengawetan dengan suhu tinggi. Kita lihat pembahasannya. Proses pengawetan makanan adalah proses di mana makanan akan diawetkan dengan teknik-teknik sesuai dengan keinginan seperti penambahan nilai gizi dan dapat tersimpan lama. Enzim merupakan proses pengawetan adalah agar dapat menambah jangka umur simpan makanan tersebut dan untuk menghasilkan nilai gizi tambahan lain pada makanan fermentasi. Itu dia pembahasannya. Lanjut soal yang berikutnya. Glendir merupakan hasil samping dari tanaman A. Kacang kedelai, B. Serealia, C. Kentang, D. Ubi jalar. Yang mana itu Ibu? Ini dia, ubi jalar. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini juga ada gambar ya. Glendir adalah sayuran dari tanaman ubi jalar seperti yang tampil pada layar Bapak Ibu ya. Seperti itu dapat contoh daripada glendir. Kita lanjut lagi. Teknik pengolahan yang sering diterapkan pada pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan
produk pangan menggunakan teknik pengolahan pangan dasar dan teknik A. Pemanasan pangan pengawetan, B. Pembuatan pangan pengawetan, C. Pengolahan pangan pengawetan, D. Pendinginan pangan pengawetan. Jawabannya adalah yang C. Pengolahan pangan pengawetan. Kita lihat pembahasannya. Macam-macam teknik pengolahan makanan. Yang pertama, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat. Contohnya, teknik merebus atau boiling adalah pengolahan bahan makanan dalam air. Itu dia ya. Yang kedua, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Contohnya, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut lagi. Produk yang dihasilkan selain produk utama merupakan pengertian dari A. Produk hasil samping, B. Produk hasil pangan, C. Produk hasil biji-bijian, D. Produk hasil ternak. Nah, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah A. Produk hasil samping. Kita lihat pembahasannya. Produk tersebut bukanlah sebuah bentuk daripada layanan hingga sebuah produk utama yang dimana akan diciptakan dari hasil proses itu sendiri. Kemudian, di dalam sebuah konteks produksi, sebuah produk hasil sampingan maupun hasil tambahan adalah sebuah hasil dari kegiatan proses produksi yang dimana kecil dalam sebuah kuantitas dan atau sebuah nilai realisasi bersih apabila dilakukan perbandingan dengan berbagai produk utama. Hal ini dikarenakan tidak akan memberikan pengaruh banyak dengan hasil laporan keuangan yang berlangsung. Sehingga contohnya, apabila kita membuat tempe, maka air limbahnya tempe tersebut masih dapat kita gunakan kembali dan dijual. Itu dia pembahasannya. Lanjut soal berikutnya. Ibu Wiwik terbiasa membuat susu kedelai sendiri untuk keluarganya setiap hari. Maka Ibu Wiwik memiliki banyak ampas kedelai. Ampas kedelai jika dibuang amatlah sayang karena memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh. Agar ampas kedelai bisa bermanfaat, maka Ibu Wiwik bisa mengolah ampas kedelai itu menjadi A. Tempe gembus, B. Bubur kacang, C. Tahu goreng, D. Biskuit. Jawabannya adalah A. Tempe gembus. Kita lihat pembahasannya. Tempe gembus memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah karena berasal dari fermentasi ampas tahu. Maka protein dalam tempe gembus tidak sebanyak pada sajian tempe biasa yang benar-benar menggunakan kacang kedelai sebagai bahan utamanya. Meskipun begitu, tempe gembus rendah lemak dengan kadar serat yang justru lebih tinggi dan mengandung asam lemak esensial serta isoflavon, sehingga disinyalir tempe itu bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, mendukung fungsi otak, dan menjaga kesehatan jantung. Tidak apa Ibu ya. Kita lanjut nomor 8. Teknik pengolahan pengawetan pangan terdiri atas 3 metode, yaitu A. Pengawetan biologis, pengawetan fisik, dan pengawetan alam. B. Pengawetan fisik, pengawetan biologis, dan pengawetan kimiawi. C. Pengawetan fisik, pengawetan pembekuan, dan pengawetan kimiawi. D. Pengawetan pemanasan, pengawetan pembekuan, dan pengawetan kimiawi. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Pengawetan fisik, pengawetan biologis, dan pengawetan kimiawi. Kita lihat pembahasannya. Pengawetan fisik merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah, suhu tinggi, dan pengeringan. Yang kedua, pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Yang ketiga, pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi
Yang pertama, penggunaan pengawetan alami seperti gula garam dan kunyit. Yang kedua, penggunaan bahan tambahan dan pengasapan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Menurut hasil penelitian, bekatul mengandung mineral yang jumlahnya melebihi air minum sekitar A 5%, B 10%, C 15%, D 20%. Kira-kira berapa Bapak Ibu? 20%. Kita lihat penjelasannya. Kira-kira apa itu bekatul? Bekatul memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh karena kandungan gizinya yang luar biasa. Bekatul diperoleh dari hasil samping penggilingan padi ya, bukan dedak ini Bapak Ibu ya. Mana tahu hasil penggilingan padi kan dedak. Oh, bukan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak adalah A. Kentang, B. Umbi, C. Kacang-kacangan, D. Padi. Ya, kacang-kacangan ya. Kita lihat penjelasannya. Kacang-kacangan adalah biji berukuran besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan merupakan salah satu jenis tanaman heliotropik. Daun mereka akan menghadap ke matahari di siang hari. Di malam hari, daun mereka akan tergulung. Kacang-kacangan mengandung serat pangan. Serat pangan tersebut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Itu dia pembahasannya. Kira-kira Bapak Ibu, demikian materi kita soal-soal mata pelajaran prakarya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru yang mengajarkan mata pelajaran prakarya, yang mau mencoba tes B3K tahun ini. Semoga Bapak Ibu guru sukses semuanya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.